Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ainur Hazana, mahasiswi MPDR semester 3 Universitas Terbuka, akan menyampaikan dua pertanyaan dari diskusi 3 mata kuliah studi komparatif di berbagai negara. Materi dari diskusi 3 adalah pendidikan formal dan informal. Berikut bahasannya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari diskusi 3, saya akan menyampaikan tentang Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya akan menyampaikan tentang pengertian tentang pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kemudian pengertian dari pendidikan informal yaitu pendidikan informal atau disebut juga pendidikan lingkungan keluarga. Beberapa para ahli mengemukakan bahwa pendidikan keluarga adalah pendidikan yang pertama dan utama, sebagaimana disampaikan Ki Hajar Dewantara pada tahun 1962, bahwa lebih menekankan perlunya membangun kehidupan di dalam keluarga yang kuat. Itu sebagai pengertian dari informal. Selanjutnya, ada perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal. Saya akan menyampaikan beberapa manfaat dan tantangan dari pendidikan formal. Pertama, manfaat dari pendidikan formal itu pendidikan yang sistematis dan terstruktur, terprogram, dan terencana yang sudah diatur oleh undang-undang. Manfaat kedua yaitu pendidikan berlangsung secara teratur, bertingkat, dan mengikuti syarat-syarat. Nah, itu hanya beberapa. Kemudian ada tantangan. Tantangan dari pendidikan formal karena luasnya wilayah Indonesia sehingga kurang dalam pemerataan pendidikan di seluruh pelosok negeri. Yang kedua tantangannya, pendidikan karakter belum maksimal sehingga kondisi masyarakat masih menunjukkan perilaku yang buruk. Itu hanya sebagian dari tantangan. Berikut adalah manfaat dan tantangan dari pendidikan informal. Satu, kalau manfaat pendidikan informal fleksibel dalam waktu dan tempat. Kemudian keduanya mengembangkan minat dan potensi yang dimiliki dan sesuai dengan dirinya. Kemudian tantangan untuk pendidikan informal tidak memiliki aturan yang ketat atau bebas waktu. Kemudian tidak ada standar evaluasi untuk ketercapaian dalam pembelajaran ataupun fasilitas belajar yang biasa saja, maksudnya hanya ketersediaannya terbatas. Mungkin itu manfaat dan tantangannya. Kemudian untuk pengintegrasian elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal, di sekolah kami sudah menerapkan tentang pembelajaran proyek atau P5. Contohnya di sekolah sudah mengelompokkan siswa
dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, kemudian mereka akan melaksanakan atau melakukan kegiatan membuat hasil karya atau kreativitas lainnya, baik dari bahan-bahan yang tersedia ataupun barang-barang bekas. Kemudian mengadakan kegiatan yang melibatkan tokoh atau praktisi dalam kegiatan sosial, contohnya bakti sosial ataupun workshop untuk keterampilan ataupun hal-hal yang bisa menambah dari pendidikan. Berikutnya ada kita sebagai guru dalam mengatasi kesenjangan akses terhadap pendidikan formal. Itu pertama yaitu membangun kerjasama dengan orang tua agar dapat mengatasi kesulitan dalam akses pendidikan. Jadi kita berkolaborasi. Kemudian kedua, mengidentifikasi kebutuhan siswa terhadap siswa yang memiliki kendala dalam pendidikan. Ketiga, membangun karakter bersama sebagai upaya dalam peningkatan pendidikan karakter atau moral. Keempat, penggunaan teknologi sebagai penunjang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu atau kualitas dalam pembelajaran. Nah, ini sebagai guru kita harus berkreasi atau aktif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berikutnya ada pendekatan yang harus dilakukan untuk memastikan pendidikan informal memberikan kontribusi yang positif, yaitu dengan pembelajaran berbasis proyek atau kolaborasi. Apa yang sudah disampaikan itu menjadi pendekatan yang dilakukan oleh guru kepada siswanya pada kegiatan-kegiatan yang untuk mengembangkan keterampilan. Kedua, kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan baik kerjasama dalam hal-hal lain ataupun kesadaran dalam pendidikan. Mungkin seperti itu untuk pendekatan yang dilakukan. Adapun kesimpulan dari pendidikan formal dan informal, bahwa pendidikan formal itu sangat penting untuk kemajuan bangsa dan negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Sedangkan pendidikan informal adalah salah satu pendidikan yang pertama dan utama dalam pendidikan keluarga, sangat berkontribusi positif terhadap dunia pendidikan. Demikian pemaparan atau jawaban dari dua pertanyaan di diskusi 3. Demikian, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.